Baik Ibu, karena waktunya sudah pukul 16, hampir 16.40, 30 sedikit lagi, 10 menit lagi sudah setengah 5. Kita mulai saja ya Ibu. Mari Ibu, kita fokuskan pikiran nanti, tinggalkan dulu kegiatan yang lain, pikiran yang lain. Kita buka pikiran kita untuk menerima ilmu sore hari ini. Mari sama-sama kita buka majelis taklim ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah sore hari ini cuaca sangat baik, kita bisa hadir tanpa halangan, dimudahkan yang bisa sampai di tempat ini. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya, atas izin Allah kita semua diberi sehat, diberi nikmat sehat hingga kita bisa hadir sore hari ini. Tak lupa juga sama-sama kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada beliau serta para sahabat-sahabat beliau, seluruh keluarga beliau. Semoga kita yang hadir di tempat hari ini selalu tetap bisa terus bersama. Baik Ibu, untuk selanjutnya persiapkan bacaan tilawah kita. Insyaallah nanti Muhammadiyah Ustaz berpimpin tilawah di surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 1 sampai ayat 9. Satu ayat aja Ustaz. Monggo Ustaz. Ayat 1 sampai 10 ya. 10 ke 9. Ainnya dari 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu jemaah asyahadah yang insyaallah sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur terlebih dahulu marilah kita sama-sama aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah, panjang umur, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat sama-sama hadir pada majelis al-mubarak, majelis ta'lim pada kesempatan sore hari ini di Masjid Asy-Syahadah ini dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan dan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Semoga kita semuanya diakui menjadi umat beliau yang insyaallah akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah sekalian, mari kita tilawah terlebih dahulu Quran surah Al-A'raf surat yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita kaji, apa yang kita doakan
Pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala jadikan bacaan kita, bacaan ayat suci Al-Qur'an yang kita baca ini menjadi syafaat bagi kita semuanya ketika kita nanti sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pada kesempatan sore hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dalam rangka menjadi pedoman dalam kehidupan kita dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih fi majlis al-mubarak. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. Dalam menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim Shad. Inilah kitab yang diturunkan kepada Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Betapa banyak negeri yang telah kamu binasakan. Siksaan kamu datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka pasti akan kami tanyakan
jauh dari mereka. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa bertimbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa dengan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat Kami. Dan sungguh Kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana Kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallahu adzim. Syukur guru dan syukur Ustaz sudah dipimpin tilawahnya. Semoga ibu-ibu semua kita semua mendapat syafaat di yaumil nanti. Amin. Untuk selanjutnya engkau Ustaz dilanjutkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-A'raf. Beberapa ayat yang kita baca, arti makna dari Al-A'raf adalah tempat yang tinggi. Ketika tadi di awal kita membaca, ada beberapa poin yang Allah tekankan pada penjelasan ayat ini. Kita diserukan oleh Allah dalam rangka untuk mengikuti Al-Quran, kita jadikan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Jadi imam, jadi pemimpin bagi diri kita. Jangan jadikan Al-Quran menjadi makmum kita. Artinya kalau jadi makmum itu ya di belakang. Kalau di belakang berarti ketika ada apa-apa kita mengandalkan diri kita dulu dengan pemikiran kita, dengan pengetahuan kita. Yang terkadang banyak hal yang kalau kita pakai emosional, egoisme pada diri kita, rata-rata banyak mengarah kepada kemungkaran. Maka pada ayat yang pertama, Alif Lam Mim Shad, ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Di antara penjelasan-penjelasan dalam tafsir-tafsir yang baik. Pada ayat yang ketiga, akhir ayat ketiga itu Allah sampaikan qalilan ma tadzakkarun. Ketika perintah Allah itu ittabi'u ma unzila ilaikum, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan, dan janganlah wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti min dunihi auliya, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, maksudnya selain daripada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata kebanyakan orang itu walaupun sudah ditunjukkan bahwa Quran menjadi pemimpin, bahwa Rasulullah menjadi tauladan bagi kita, Allah sendiri ternyata sudah menyampaikan qalilan ma tadzakkarun, amatlah sedikit di antara kamu itu yang mengambil pelajaran darinya. Jadi kalau sekarang ini diibaratkan orang itu yang memegang, orang yang berjuang, berjihad, berdakwah untuk syiar Islam itu diibaratkan seperti orang memegang bara. Bara itu ketika ingin bara itu hidup, maka kita harus berusaha menjaganya. Tetapi bara itu kalau kita pegang seperti diibaratkan megang bara, bara itu kalau kita pegang panas. Dan kalau kita buang, kita biarkan, maka bara itu akan mati. Ini perumpamaan kita ini berjuang di jalan Allah dalam rangka berjihad untuk tetap fisabilillah, bagaimana agama Allah ini sampai kepada anak cucu kita nanti. Gak gampang ketika kita ini bicara masalah agama. Maka dalam prosesnya terkadang kita ini banyak yang ketika orang itu
mereka berusaha untuk sesuai dengan ayat, dengan perintah Allah, dengan perintah Rasulullah, mereka gampang goyah ketika mendapatkan cemoohan dari orang sekitarnya. Dan ini banyak terjadi. Maka dalam rangka untuk kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah, bahwa Al-Quran menjadi pedoman dalam kehidupan kita, salah satunya memang harus dipahami dulu, kita melaksanakan agama ini ya penuh dengan ujian, maka tidak gampang. Kalau kita jauh dari agama ya mungkin enak-enak saja, tinggal tabrak, tinggal hajar, masa bodoh dengan ayat, masa bodoh itu halal, masa bodoh itu haram. Yang penting kan saya dapat, ada kesempatan saya sikat. Kenapa? Waktu tidak akan bisa kita putar kembali dengan dalih bahwa kesempatan tidak akan pernah datang kedua kali. Memang betul itu kesempatan tidak akan datang kedua kali, betul. Tetapi ketika kita ini dalam menghadapi hidup ini main tabrak, main hajar, apalagi dengan menabrak yang namanya hukum yang telah ditentukan Allah sama Rasulnya, berarti kita telah masuk dalam kategori disebut dengan manusia yang rugi di hadapan Allah. Innal insana lafi khusri wal asri, kalau kita dengar ayatnya sering kita dengar wal asri, bukan asri ya. Saya ingin mengingatkan secara tajwidnya, makharijul hurufnya sambil kita belajar, karena sambil kita belajar memperbaiki bacaan kita. Jadi kalau pada ayat tadi mana ya? Oh ini ayat 4 Bu, coba kita lihat dulu Bu ya, ayat 4. Saya bacakan ayat keempat Bu. Saya ingin sedikit menjelaskan juga agar kita dapat juga penjelasan tentang membaca yang baik dan benar secara tartil daripada ayat yang kita baca. Di situ pada ayat 4 Bu, wa kam min qaryatin wa kam, kenapa ditahan? Ada mim ketemu mim ditahan. Selain ketemu mim dan ba nggak boleh ditahan. Walaupun ibu maunya untuk dibaca biar enak, puasa didengarkan. Enak didengarkan, kalau hancur tajwidnya ya sama juga bohong, karena nggak paham. Nah, di situ contoh yang terakhir Bu, sama-sama mimnya di bawahnya ba suna bayatan auhum, tidak boleh auhum ko, dipanjangkan mimnya, salah itu yang belakang. Yang di atas tadi benar, yang di bawah salah. Karena yang di atas mim ketemu mim, mislain ma'al guna, hukum mim mati, panjang 2 harokat. Tapi yang mim di bawah bayatan auhum ko, langsung. Tidak boleh auhum ko, salah sudah, auhum itu sudah salah. Nah kadang-kadang kita maunya sudah paling benar bacanya, tapi ingin dienak-enakan salah tempat. Nah, saya contohkan. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan auhum qailun. Jadi saya mengingatkan, bedakan antara qaf dengan kaf, karena banyak ketika dibaca ataupun banyak yang membaca itu disamakan antara kaf dengan qaf. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna, faja'ah 5 harokat itu mat wajib mutasil, 5 sampai 6 harokat itu udah paling panjang. Faja'aha ba'suna bayatan auhum qailun.
dibiasakan membaca, belum bisa membedakan kaf dengan qaf. Kalau kaf kasroh ki, kalau qaf kasroh li. Bisa Bu? Belajar ya. Fama kana jangan da'. Fama kana da'wahum, lepas, tidak ada yang dipanjangkan. Contoh dipanjangkan begini. Fama kana da'wahum, salah. Bukan pada tempatnya, karena mim mati itu tidak ketemu mim sama ba. Fama kana da'wahum idh ja'ahum, baru ditahan, ketemu ba, ya, ketemu ba. Ilja 5 harokat sama sampai 6 lagi. Ilja ba, jadi bukan ain tapi ini hamzah ba, begitu saja. Ilja ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Nun bertasdid dibaca panjang 2 harokat. Ingat, falanas'alannal ladzi, pada ketukan ketiga, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim, lepas, nggak boleh ditahan juga, nggak boleh ilaihim, salah. Ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Saya ulang, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Jadi tepat dengan posisi hukum tajwidnya. Falanaqussan, shad bedakan dengan sin, dengan fa, dengan shin. Ya, kalau fa kasroh fi, kalau sin kasroh si, kalau shin kasroh shi, kalau shad kasroh fi, si. 4 ini berbeda. Prakteknya kalau nggak diingatkan seperti ini, dibaca sama, 4 huruf ini dibaca sama, fa, sin, shin, shad. Padahal ini beda, nggak sama. Tapi kalau sama-sama di kasroh, susah Bu bedakannya, yakin susah. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Ada tadi mim ketemu ba, maka itu ditahan 2 harokat. Falanaqussanna 'alaihim, boleh, karena memang itu pada tempatnya. Bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Ya, ini sambil serampangan tapi sambil kita saling mengingatkan. Wal waz, za itu beda dengan jim. Ya, bukan waz, bukan waz, za. Jadi kalau kita belajar dulu za zan zani zazna minal muslima zizan zani za, untuk melafatkan huruf za biar fasih ya, itu memang harus diulang-ulang gitu. Wal waznu yawma idzinil haqq, karena itu qalqalah, qaf ya, haqq, nah itu qalqalah. Wal waznu yawma idzinil, nun kecilnya dibaca kalau diwakafkan, kalau diwasolkan itu terus. Faman, nun mati ketemu fa, ikfa ditahan 2 harokat. Faman thaqulat, fa bukan sa, bukan sin tapi fa. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun.
karena kalau ditahan bersama juga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Pakai dot yaum, jangan yak begitu saja. Kalau yak saja nanti salah. Pakai dot antara shad tok dot itu agak susah membedakannya. Ini yaum limun waladhdallin antaranya. Walaqad ada qalqalah, saya ingatkan ayat 10. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Pakai shin, ma'ayish, jangan ma'ayis, masalah. Pakai shin, ma'ayish ya. Qalilan ma tashkurun. Nah, qaf qalilan ma, tanwin ketemu mim ya, di situ adalah idgham bigunnah. Qalilan ma tashkurun, itu diantaranya. Dulu sekalian saya lanjutkan. Jadi waktu yang disebut dengan wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kita rugi kecuali 4 golongan mereka yang tidak rugi. Di antaranya adalah kata Allah illal ladzina amanu, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya. Ini loh Al-Qur'an menjadi pedoman bagi kita. Walaupun kita belum berusaha bisa untuk sepenuhnya mengikuti Al-Qur'an, berat Bu untuk mengikuti Al-Qur'an itu sebetulnya. Tapi seberapa beratnya itu harus menjadi perjuangan kita. Ketika kita diberikan kesempatan dan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semaksimal mungkin mengikuti apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim ini, menjadi bagian atau pedoman dalam kehidupan kita. Jadikan Al-Quran itu menjadi imam kita, pemimpin kita dalam kehidupan kita. Maka insya Allah ketika keimanan di dalam hati kita ini seandainya ditukar dengan 2 gunung emas yang begitu gunungnya sangat besar apapun, masih mahal, masih mulia daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak sedikit karena kondisi yang memang keterbatasan, terpuruk, kekurangan menyebabkan orang imannya digadaikan dengan 1 karton supermie atau beras 20 kg dan lain sebagainya. Dan ini memang ada di pinggiran-pinggiran sana itu ada yang seperti ini juga. Jadi sangat kompleks tugas kita sebagai seorang muslim. Tidak hanya cukup kita duduk untuk sama-sama kita belajar Al-Quran, tetapi berjihad kita dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ada kampung Bu di sini, nggak terlalu jauh sebetulnya, di Anggresi sana belok kanan masuk ada kampung persiapan namanya Sibombou. Ada yang pernah dengar? Belum ya, padahal dekat saja, nggak pernah dengar. Kampung Sibombou itu kurang lebih ada 30 kakak. Di situ yang sudah mu'alaf ada sekitar 5 orang penduduk asli, termasuk ada marga Mandacan. Beberapa waktu lalu saya survei ke sana dari Badan Amil Zakat Nasional untuk kepingin tahu kondisi yang berada, saudara-saudara kita yang berada di tepian yang tidak tersentuh bahasanya. Di sana sudah ada
pondasi untuk membuat musola. Mayoritas banyak juga orang Ternate di sana yang profesinya adalah motong kayu di hutan. Dan kami pas beberapa waktu yang lalu juga memualafkan orang Biak yang tinggal di sana, di kampung Sipombo itu. Anggresi aja sini Bu, Maruni ke timur arah Tanah Rebus itu nggak jauh dari situ ada belok kanan masuk ke hutan sekitar 3 kilo masuk ke hutan itu kalau nggak 4 kilo. Di situ di bawah kanan kiri gunung itu ternyata ada kampung. Saya tidak kaget kalau Masya Allah ternyata ada saudara-saudara Muslim kita yang di sana. Tapi saya akui alhamdulillah luar biasa dari orang-orang Ternate ini bisa mengajak banyak orang asli yang masuk Muslim. Ini tugas kita bersama sebetulnya. Jadi ketika beberapa waktu yang lalu sempat kami panggil untuk datang ke kantor kami di Basnas Provinsi Papua Barat dalam rangka untuk pembinaan mu'alaf ini dengan Ustadz Amir Habe dan lain sebagainya. Kami berkolaborasi bahwasanya saudara-saudara kita, dan satu yang kami mu'alafkan di kantor itu dari marga Biak ya, Biak dari sini Bu, yang dekat dari sini mana ya? Daerah Numfor. Nah, daerah Numfor, ada dari Numfor. Kemarin kita mu'alafkan di kantor kami di Basnas Papua Barat. Alhamdulillah saya mu'alafkan langsung, dan nanti kita berkolaborasi dengan Kepala KUA untuk diterbitkan surat mu'alafnya dengan nama baru situ. Ada beberapa alhamdulillah. Termasuk kalau di daerah Warami, kalau mungkin Ibu tahu, Warami itu kemarin ada beberapa orang yang juga kita panggil untuk kita sama-sama berikan pembinaan mu'alaf. Maka untuk itu Bu, sebetulnya kompleks sekali persoalan kita tentang agama, berat. Jadi kadang saya itu menyampaikan begini tidak hanya cukup. Saya kadang berpikir, Masya Allah, di luar sana itu banyak sekali yang belum tersentuh dengan yang namanya agama kita. Hanya eksistensi saya untuk sampai kepada ranahnya ke situ, punya wewenang ke situ, betul-betul saya maksimalkan. Jadi kadang-kadang saya itu nggak banyak di rumahnya Bu, saya itu banyak di luarnya. Jadi jarang pulang kadang-kadang saya itu, Masya Allah, jarang pulang. Alhamdulillah, ini salah satu perjuangan yang sangat luar biasa. Saya memberikan edukasi kepada ibu sekalian. Keimanan kita yang sudah kita rasakan sampai hari ini, seandainya dibandingkan dengan emas sebesar 2 gunung saja berupa emas, ditukarkan dengan keimanan kita, belum ada apa-apanya. Maka jaga keimanan ini untuk selalu kita rawat, kita pupuk bersama-sama, kita tingkatkan dengan cara kita mengkaji Al-Quran, dalam kita ranahnya taklim, bersilaturahmi dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi ternyata Allah sampaikan yang nggak merugi siapa ya Allah? Adalah alladzina amanu, orang yang beriman. Ini. Maka sekali lagi jangan pernah goyah dengan keimanan kita, apapun yang terjadi. Masya Allah. Saya selalu mengingatkan kepada sahabat kita yang mu'alaf ini, untuk ketika saya sempat memberikan materi binaan kurang lebih setengah jam, saya menyampaikan bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam iman muslim. Gini menjadi satu hal yang sangat sudah kita terima, maka ini menjadi karunia terbesar Allah ketika hari ini kita bisa beriman kepada Allah. Jadi yang tidak akan merugi adalah orang yang beriman, percaya dengan Allah, Al-Quran yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dan juga mengikuti daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka yang kedua adalah wa amilus sholihat. Sekecil apapun perbuatan baik kita harus di mana saja dan kapanpun saja kita berada, kita menjadi pelopor kebaikan. Walaupun itu sepele kebaikan yang kita lakukan, sepele. Contoh
kecil, kita menyingkirkan batu di jalan saja ataupun kayu di jalan saja, yang mungkin nanti kasihan kalau orang lewat nabrak ini nggak sengaja karena mungkin turunan, karena mungkin tempatnya yang licin sehingga menyebabkan nanti orang jatuh. Islam sampai memikirkan hal itu saja. Ini menjadi bagian iman, bagian daripada keimanan kita kepada Allah. Walaupun itu disebut dengan selemah-lemahnya iman, menyingkirkan batu di jalan itu disebut sampai selemah-lemahnya iman. Tetapi Islam menyampaikan bahwa hal-hal yang seperti ini saja itu sangat luar biasa. Wa amilus sholihat, berbuat baik. Tetapi cirinya Bu, kalau ingin jadi orang sukses dunia dan akhirat itu syaratnya ada 4. Apa saja Pak Ustaz 4 itu? 1, ketika kita berbuat baik, jangan pernah kita ingat kebaikan yang pernah kita berbuat. Bisa nggak Bu? Ini jangan dibilang bisa loh, berat. Kita itu rata-rata kalau sudah pernah berbuat baik sama orang, kita ingat-ingat. Orang itu kalau bukan saya, dulu kalau bukan keluarga saya yang bela dia, sampai di sini dia dulu nggak punya apa-apa. Kalau tidak perjuangan dari keluarga saya, kalau bukan bantuan dari, kenapa emangnya dengan bantuan kita? Itu menjadi bagian bahwa Allah dengan rencananya. Maka apa? Perbuatan baik kita yang kita lakukan jangan pernah kita ingat-ingat kalau ingin kita sukses. Berarti apa? Kita selalu haus dengan kebaikan. Seolah-olah kita merasa bahwa kita tidak pernah melakukan kebaikan, sehingga terus berusaha dan berupaya untuk berbuat baik, sekecil apapun perbuatan baik itu. Jadi kalau sudah pernah berbuat baik, jangan diingat-ingat Bu, itu kuncinya. Apapun yang sudah kita perbuat. Jadi akhirnya apa? Semangat terus untuk berbuat baik. Ini pertama, berbuat baik jangan pernah kita ingat. Artinya kita sudah menjadi orang yang dekat sama Allah dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan baca Al-Quran kita. Nggak usah diingat-ingat bahwa kita ini menjadi orang yang belum punya pahala. Kita merasa kita belum punya pahala. Akhirnya terus bagaimana semangat untuk terus membuat pahala atau berharap bisa melakukan amal soleh lainnya. Ini syaratnya, kuncinya yang pertama. Kalau berbuat baik jangan diingat-ingat. Yang selanjutnya yang kedua Bu, kalau kita berbuat salah, khilaf, ini yang perlu diingat-ingat. Jadi kalau kita pernah melakukan kesalahan baik sengaja atau tidak kepada orang lain, kepada siapapun, maka harus kita ingat-ingat. Menjadi salah satu hal di dalam kehidupan kita, saya sudah jatuh 1 kali, jangan sampai jatuh kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Jadi perbuatan kejelekan kita, maksiat yang kita lakukan ini harus kita ingat-ingat terus, sehingga ada motivasi untuk berhati-hati, tidak melakukan hal yang sama kembali, apapun itu bentuknya, yang namanya kemaksiatan. Jadi kalau berbuat baik dilupakan, kalau berbuat salah harus diingat. Ini kita kepala kebalikannya Bu, rata-rata. Salah kita itu seolah-olah kita nggak punya salah kepada orang, kepada keluarga, kepada suami, kepada istri, kepada saudara. Seolah-olah kita nggak pernah punya salah. Tapi kalau ada orang lain sedikit saja yang salah kelihatan. Kenapa Bu? Semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kan begitu ibaratnya. Nah berarti berbuat baik lupakan, berbuat salah ingat-ingat. Yang ketiga, syaratnya orang sukses dunia akhirat. Yang ketiga kata Rasulullah itu, apabila melihat yang namanya duniawi, kita harus berpikiran apa? Jadi ketika melihat duniawi, kita melihat di bawah kita. Akhirnya tidak timbul, Pak, masa tetangga bisa begini, kita nggak bisa. Kalau saudara kita bisa beli ini, beli itu, beli, kenapa masa kita nggak bisa? Boleh motivasi yang membangun, tapi jangan menuntut. Karena rata-rata keinginan dan tuntutan itu menghancurkan kalau tidak bisa menyesuaikan dengan besar pasak daripada tiang itu. Kan gitu. Makanya untuk urusan dunia Rasulullah mengajarkan lihat di bawah. Akhirnya timbul rasa syukur yang bertambah. Alhamdulillah, walaupun kita begini Pak, diberikan kesehatan, walaupun kehidupan kita pas-pasan, Allah masih titipkan kesehatan, kita bisa buat ini, buat begitu. Tetangga kita itu lo kaya,
mau makan aja takut. Kan begitu. Takut kolesterol lah, takut darah tinggi lah, takut inilah, takut itulah. Nah kita alhamdulillah semua masuk. Ada yang begitu Bu? Ada, jangan dibilang tidak ada. Jadi urusan dunia kita disuruh melihat di bawah kita, agar banyak makna syukur yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terus mengeluh, terus seolah-olah Allah ini tidak pernah memberikan nikmatnya sedikit pun kepada kita. Dan terus bagaimana dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Allah mana lagi yang kita dustakan? Hari ini kita bisa bangun sudah alhamdulillah kok. Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ini sudah sangat alhamdulillah, karena banyak di luar sana nggak diberikan kesempatan untuk hidup di hari ini. Maka pergunakan waktu setelah kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di hari ini kita bisa dibangkitkan kembali. Ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, dibangkitkan dari kematian kecil kita, dibangkitkan kita hari ini. Ini sudah nikmat Allah yang luar biasa untuk kita maksimalkan dalam rangka ibadah. Maka kalau bangun tidur, adabnya untuk berdoa. Mau tidur juga berdoa. Tak siapa tahu kalau kita berangkat tidur walaupun kita nggak sakit Bu, nggak dibangunkan sama Allah, bisa dan banyak. Niatnya tidur ya tidur ya tidur sudah Pak Ustadz. Pokoknya kalau lihat bantal maunya ngantuk saja langsung tidur. Padahal di situ Rasulullah berikan adabnya. Salah satu di antaranya paling tidak disuruh berdoa bismika Allahumma akhirnya bismika amud. Sunnahnya miring ke kanan, tangan kanan jadikan bantal. Awalnya pertama harus begitu, nggak kayak kita. Mainnya hajar-hajaran terus pokoknya sudah. Apalagi yang senang guling dan lain sebagainya. Rata-rata lupa dengan sunnah tidur seperti apa kan gitu. Dan disunnahkan tidur itu langsung posisi kepala di utara, kaki di selatan, menghadap kiblat, miring ke kiblat. Tangan kanan yang jadi bantalnya, walaupun kita sudah ada bantal. Ini kesunahan pertama. Begitu Bu ya. Atau jarang yang mendengarkan penjelasan seperti ini. Harus ini menjadi salah satu. Kenapa? Karena kita itu berangkat tidur itu sama dengan kita berangkat mati. An-naumu sibukul maut. Tidur itu saudaranya mati Bu. Dekat sekali dengan kematian. Banyak juga orang yang bahasa apa Bu ya? Kalau orang bilang mimpi yang menyeramkan, kalau orang Jawa bilang itu kelindian, tahu Ibu ya? Itu bisa sampai mengarah kepada kematian Bu. Bisa mengarah sampai kepada kematian. Kan berarti begitu dekatnya antara tidur ini dengan kematian. An-naumu sibukul maut, kalau mau tidur jangan sembarangan. Ini diantaranya. Nah ini sunnah Rasulullah. Ini juga ngaji Bu, jangan dibilang ini adab akhlaknya kita mau tidur. Waduh, kalau di penjelasan dalam kitab Bidayatul Hidayah itu tidak hanya masalah tidur saja, semuanya dalam Islam itu dalam 1 kali 24 jam diatur adab dan akhlaknya semuanya. Masya Allah, itu yang luar biasa dalam Islam. Nggak sembarangan kita itu tinggal asal saja. Oke, yang keempat, urusan sukses dunia akhirat. Jadi kalau hal dunia kita memandang di bawahnya kita, tetapi kalau urusan akhirat kita pandang di atas kita. Iya ya, kalau tetangga sebelah itu bisa rutin pengajian, kalau saya lihat sholatnya luar biasa, sholat duhanya, sholat malamnya, wiridnya, akhlaknya baik, sama orang suka menolong, kenapa saya tidak? Kenapa kita berat? Jadi untuk urusan akhirat itu memandang lebih atasnya. Kalau kita tidak, dia kan nggak punya pekerjaan. Akhirnya ya bisalah datang pengajian sana, datang pengajian sini. Kalau saya kan wanita sibuk, saya kan wanita karir. Ya, saya sibuk kok. Tapi sibukmu itu memikirkan dunia, bukan memikirkan akhirat. Ya kan ya untuk keluarga saya Pak Ustaz, untuk anak turun saya, untuk keturunan saya nanti, biar tidak menjadi orang yang mungkin bisa dikatakan yang susah ketika nanti saya tinggalkan. Kita salah sebenarnya. Kalau Nabi Ibrahim itu wasiatnya kepada Ishak dan Ismail, itu yang dititipkan, ditinggalkan itu bukan dunia yang dipikirkan,
Bagaimana ketika Nabi Ibrahim mati? Wahai anakku, ketika nanti bapakmu ini nanti mati, amantu billah mata'buduna min ba'di. Ini pesannya Nabi Ibrahim. Nak Ishak, Ismail, nanti kalau sudah bapakmu ini mati, kamu mau menyembah siapa, nak? Ini pesannya Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita tidak, yang kita pikirkan mata'kuluna min ba'di. Anakku, kalau kamu nanti bapak sama mak mati, kamu nanti makan apa, nak? Itu kita lebih memikirkan bagaimana urusan duniawi, bukan urusan akhirat. Ini menjadi masalah, Bu. Jangan dibilang tidak. Makanya kalau waktu kita habiskan untuk mencari yang namanya dunia, salah Pak Ustaz? Tidak salah. Saya tidak mengatakan itu salah. Tetapi terkadang banyak yang berat sebelah. Dia kejar pagi, siang, malam, sore, berangkat pagi, pulang malam, kadang nggak pulang-pulang, dan seterusnya. Yang dicari cuma dunia, tapi lupa tanggung jawab. Bagaimana anakmu kau biarkan mau mengaji tidak, mau kenal Tuhannya atau tidak, mau bisa baca Quran atau tidak? Yang penting kan bapak sudah carikan uang. Tuh urusan mamamu di rumah itu, kamu mau ngaji kah tidak, kah belajar tahu agama, tahu Tuhan atau tidak, terserah tuh mamamu. Itu juga pemimpin yang salah. Salah, Bu. Karena sebagaimana tanggung jawab seorang suami itu juga sangat berat, tidak hanya di dunia sampai dengan di akhirat. Itu diantaranya. Maka sukses menurut ukuran Rasulullah, sukses dunia akhirat itu, saya ulang kembali, ada 4 tadi. Jadi kalau berbuat baik, lupakan, seolah-olah kita tidak pernah berbuat baik kepada siapapun. Kalau kita berbuat salah, ingat-ingat, jangan sampai terjadi kesalahan yang sama. Yang ketiga, urusan dunia melihat ke bawah, urusan akhirat melihat ke atas. Inilah. Tapi itu sekali lagi Pak Ustadz, itu cuma enak diomong saja, prakteknya susah. Rata-rata kita itu kalau sudah merasa sudah paling banyak amal, akhirnya terus sombongnya yang keluar. Padahal setan iblis itu terusir dari surga hanya gara-gara satu saja kesalahannya, sombong, gak ada lain. Iblis, setan itu paling tahu caranya dekat dengan Allah. Ibadahnya ribuan tahun sebelum Adam diciptakan. Tempatnya di surganya Allah, iblis itu. Hanya karena wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Al-ayah ila akhirih. Hanya mengaku-ngaku bahwa ya Allah, Adam engkau ciptakan dari tanah, sedangkan khalaqtani minnar, khalaqtahu, kata setan ini dengan congkaknya, khalaqtahu, maksudnya apa? Adam kau ciptakan dari tanah ya Allah, wa khalaqtani finnar, sedangkan saya ini kau ciptakan dari api ya Allah. Ya masih baik saya daripada Adam. Gak mau saya untuk sujud kepada Nabi Adam. Akhirnya apa? Terusir dari surga gara-gara sombong, mengaku dirinya lebih baik. Ada nggak Bu sifat-sifat begini di tetangga-tetangga kanan kiri dan lain sebagainya, Bu? Nggak ada ya? Nggak ada di sini Pak Ustaz. Kalau di tetangga sebelah sana ada. Itu diantaranya. Oke, jadi ama ilal ladina amanu wa amilus sholihat. Yang tidak merugi tadi itu menurut penjelasan Quran surah An-Nasr. Yang ketiga adalah di situ watawasau bil haq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dalam agama Allah ini.
Syaratnya apa? Yang keempat syaratnya wa tawassaw bis sabr. Kalau saling nasihat menasihati ini harus dasarnya sabar. Harus modalnya sabar. Kalau diingatkan jangan marah. Kalau diingatkan marah itu berarti ciri orang yang berhati keras. Orang berhati keras itu susah untuk diingatkan, dikasih tahu yang baik nyerengkel, ngeyel, susah diatur, maunya sendiri. Ini yang susah. Maka ini yang harus kita hati-hati. Saya ingin menjelaskan pada kesempatan sore hari ini sedikit tentang penjelasan kitab Bidayatul Hidayah yang menjelaskan tentang disebut penyakit hati. Ada 8 dalam penjelasan kitab Bidayatul Hidayah ini. Yang pertama Bu, penyakit hati itu disebut dengan al-kadhib, yaitu dusta. Dusta ini menjadi pokok persoalan maksiat. Terkadang kita nggak terasa dari omong ke omong, dari bicara ke bicara, banyak yang tidak faktanya kita bicarakan. Maka jangan sampai ini terjadi, atau kita berusaha untuk berhati-hati dalam setiap pembicaraan kita itu. Ketika dalam keyakinan kita ini ucapan adalah doa. Ketika kita berbicara baik itu pahalanya luar biasa. Bicara saja baik itu luar biasa. Tetapi ketika di situ ada yang namanya al-kadhib, dusta, yang ditambah-tambahi, yang mungkin entah karena pada posisi yang lagi seneng ngomong, bicara dengan temannya, akhirnya ada bahasa dusta, bahasa tipu, tidak sesuai dengan faktanya. Walaupun tidak semua tipu atau dusta itu adalah salah atau dosa, ada beberapa tipu yang dibolehkan. Di antaranya adalah dalam rangka menyelamatkan nyawa seseorang, maka itu diperbolehkan untuk berdusta. Tapi Pak Ustadz, kalau dalam rumah tangga bagaimana? Beberapa waktu yang lalu ada yang tanya begini ke saya. Kemarin ada di Majelis Taklim Bumi Marina Asri di komplek Masjid Baitul Mukminin. Pak Ustadz, saya itu biasa dikasih uang belanja sama suami, dan ketika mengasih belanja suami itu menyuruh saya untuk belanja ini dan sebagainya. Ini saya pikir ini istri sangat taat sekali pada suaminya. Maka ketika Pak Ustadz uang belanja itu ternyata ada sisa. Ada sisa itu saya tidak ngomong sama suami saya kumpulkan sendiri, saya ini sendiri. Ini bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Kalau kita bilang apa Bu? Kalau ibu-ibu bilang apa jawabnya? Boleh enggak? Ayo dijawab sama-sama Bu. Ini biasa. Boleh kan Bu? Boleh enggak Bu? Nah, itu boleh ya. Jadi saya sampaikan, ibu tidak usah takut ya. Itu boleh ketika ibu kumpulkan, yang jelas itu untuk kembali untuk kemaslahatan keluarga ibu, nggak ada masalah. Makanya saya pikir ini ibu taat sekali nih sama suaminya, sehingga hal-hal yang seperti ini ya memang kita harus berusaha untuk paham ya, agar tidak ada pikiran akhirnya nanti ragu untuk memanfaatkan mungkin sisa uang itu untuk ini dan sebagainya. Nah, ini diantaranya Bu ya, penjelasan. Jadi ketika saya tidak ngomong tapi Pak Ustadz saya kumpulkan, apakah itu dusta? Bukan, itu bukan bagian daripada dusta, bukan. Karena nanti seandainya sewaktu-waktu dipergunakan dan memang dalam keadaan yang urgent harus dikeluarkan, ya itu kan untuk kebaikan keluarga ibu, ya itu bukan namanya dusta. Seperti itu. Jadi artinya dusta di sini yang sifatnya apalagi Bu ya, yang mengarah kepada kehancuran. Itu yang terjadi. Dan juga dusta ini bagian daripada ciri-cirinya orang munafik. Orang munafik itu cirinya ada berapa Bu? Sering kita dengar. Cirinya orang munafik itu ada ayatul munafikina salasun. Ciri-cirinya orang munafik itu ada 3. Yang lebih masyhur itu 3.
Yang pertama, idza hadasa kadzaba. Idza hadasa kadzaba. Apabila berbicara ia dusta. Ternyata dusta ini sudah menjadi lauk pauk setiap hari. Ini masalah. Maka ketika Rasulullah sampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sebaiknya dia itu berbicara yang baik, ngomong yang baik, jangan banyak dusta, ngomong apa adanya. Kenapa suatu saat nanti orang tidak tandai kita? Ternyata kemarin, oh berarti kemarin dia itu ngomong cuman dusta saja, cuma tipu saja. Lama-lama orang akan tandai, jangan dekat sama si A, si B, si C itu. Kenapa? Dia tukang ngomong, dia bicaranya gampang dusta. Dia kalau ngomong itu banyak nggak beresnya. Pasti itu akan menjadikan kehancuran pada diri kita sendiri. Idza hadasa kadzaba, apabila dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khona, apabila dipercaya ia khianat. Itu cirinya orang munafik. 3 hal ini yang Allah sampaikan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi ternyata orang-orang munafik itu nanti akan menjadi bahan bakarnya neraka, Bu. Jadi bahan bakarnya neraka. Bukan hanya bisa di neraka, tapi bisa lama. Karena apa? Ini diantaranya 3 hal ini dilakukan. Maka jauh sifat seperti ini, bagian daripada yang disampaikan oleh Allah. Jangan kita menjadi golongan orang-orang yang munafik. Jadi penyakit hati yang pertama adalah al-kadzib, tipu atau dusta. Yang kedua, sama bagian daripada munafik tadi, Bu. Penyakit hati yang kedua ini adalah ingkar janji. Jadi wa idza wa'ada akhlafa. Janganlah engkau berjanji tentang sesuatu tapi engkau tidak memenuhinya. Akan tetapi sebaiknya engkau selalu berbuat baik kepada manusia dengan perbuatan, bukan dengan ucapan. Tanda kutip berarti lebih baik kita aplikasi dengan perbuatan daripada banyak bicara. Ini yang lebih baik. Bahasanya kerja, jangan ngomong saja, kerja. Contohkan. Itu. Kalau ngomong itu gampang, kayak saya ini ngomong gampang, Bu, kan gitu. Contohkan Pak Ustadz. Nah iya, saya salah satu tugas tanggung jawab saya bagaimana ada mu'alaf di situ, bagian yang harus saya perhatikan, saya turun langsung. Saya tidak peduli staf saya mau bilang apa, berangkat sekarang cari sana. Tak cukup ngomong, langsung terjun lapangan. Kita cari, kita langsung ke TKP. Kalau tinggal tunjuk saja itu di mana-mana bisa. Tapi yang siap action ini, yang siap kerja, nggak cuma ngomong, itu yang susah. Ini masalahnya. Nah inilah sesuai dengan apa yang penyakit hati yang kedua rata-rata kita itu. Kalau sampai ingkar janji itu memang yang sering kita tahu, sering kita dengar, Bu ya. Janji itu adalah hutang, kan gitu. Nah ternyata berarti jangan mudah untuk berbicara ketika itu adalah suatu janji yang tidak pernah akan Anda tepati, karena ini akan dituntut nanti. Nah jadi lebih baik kita berbuat daripada cuma hanya berucap. Jadi nggak cuma ngomong doang, tapi actionnya mana, tunjukkan kalau kita bisa berbuat baik. Apabila engkau terpaksa untuk berjanji, ini Bu, maka janganlah engkau mengingkari kecuali karena dalam keadaan lemah atau darurat. Bilangnya kemarin itu Pak, dia mau bayar hutang 1 bulan. Ketika pas jatuh tempo, dia nggak mau ngomong, nggak mau apa, diem saja. Coba ngomong kan begitu. Kamu dalam keadaan memang belum ada, lemah, darurat, lebih baik bicara apa adanya. Sudah nggak mau ngomong, ketemu lari-lari, kan begitu Bu. Itu 1 kali. Bulan kedua, ketika berusaha untuk ditemui susah minta ampun. Pas ketemu ngajak bertengkar. Ada yang begitu Bu? Oh ada, Masya Allah. Bukan di sini, alhamdulillah. Ini yang kadang-kadang orang itu Masya Allah. Kalau memang kita merasa tidurnya, maka bicara baik-baik.
agar tidak mengecewakan orang yang berbuat baik kepada kita. Jaga hati kita agar tidak muncul doa jelek dari orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Orang yang terdolimi doanya makbul. Ingat, saya ingatkan. Jadi la turaddu da'watahum salasun. Tidak tertolak 3 doa. Hati-hati Bu. 1, al-imamun adil, pemimpin yang adil dan bijaksana, itu doanya mustajab. Yang kedua, as-saumu illa iftar, orang yang berpuasa sampai dengan berbuka, ini doanya mustajab. Terserah dengan mau puasa Senin Kamis, berbanyak doa selama kondisi puasa. Yang ketiga, wal madlum, orang yang terdolimi. Jadi orang yang terdolimi ini, apapun bentuknya kedoliman itu, ketika orang yang terdolimi ini berdoa, itu mudah untuk kabul. Jadi kalau kita sudah berusaha dibaiki sama orang, maka jaga hatinya untuk tidak sampai mendoakan jelek kepada kita. Kalau sudah sampai terjadi di belakang karena orangnya sudah terlalu jengkel, orang ini nggak bisa dikasih hati ya. Sudah dikasih hati mau minta amplah, minta jantung lagi ya, kan gitu ya. Tapi bukan ibu di sini, itu di sana ada, jauh sana. Ada yang begitu. Akhirnya apa? Ngajak bertengkar Bu. Ini terjadi, masya Allah. Maka harus apa? Jaga, jangan sampai ada doa yang tidak baik dari orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Ini sangat bahaya, masya Allah. Nah, kalau kita ini ngaji seperti itu masya Allah, saya juga kadang takut dengan hal seperti itu. Dalam kondisi, dalam amanah dan lain sebagainya, masya Allah, susah. Karena sesungguhnya ingkar janji itu adalah bagian dari tanda kemunafikan dan keburukan akhlak, wa khobalisal akhlak, buruknya akhlak kalau kita ingkar janji, masya Allah. Yang ke berapa Bu? 3 ya, sabar, kena scroll ini tadi, masya Allah. Jadi 1 tadi apa Bu? Penyakit hati tadi apa? Dusta. Terus yang kedua, ingkar janji. Sekarang yang ketiga, al-ghibah. Ghibah itu apa Bu? Menggunjing. Menggunjing orang. Jadi membicarakan kejelekan orang itu namanya menggunjing. Kalau memang itu betul-betul ada pada orang yang kita bicarakan. Tapi kalau itu bukan fakta, ternyata orang itu tidak seperti itu namanya apa? Ya wis, bodoh-bodoh dosanya berarti. Sama-sama dosanya. Jadi ternyata al-ghibah itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan Bu, bahwasanya yang disebut dengan ghibah itu diibaratkan adalah ayat kulalahma. Ini ayatnya dalam Quran surah Al-Hujarat ada juga menjelaskan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi Allah sampaikan, janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah kamu suka, kata Allah, memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Tentu kalian akan merasa jijik. Tapi beda dengan prakteknya. Namun gosip itu lo paling enak Pak Ustaz. Digosok makin sip, dibicarakan tambah seru, temanya tambah mantep. Begitu. Tidak di sini. Ya udah, nggak apa-apa, semuanya di sana aja, nggak sini. Masya Allah. Udah, saya singkat-singkat aja. Sebetulnya panjang ini penjelasannya.
Tapi saya singkat-singkat saja. Allah telah membuat perumpamaan ghibah dengan memakan bangkai, maka sudah sepantasnya engkau menjaga diri dari perbuatan tersebut. Jika engkau berpikir pasti engkau tidak akan melakukan ghibah, yaitu dengan engkau melihat dirimu sendiri, apakah di dalam dirimu terdapat kejelekan yang tampak atau tidak tampak. Ini masalahnya. Apakah engkau berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangnya? Maka Rasulullah mengibaratkan orang yang ghibah itu seperti orang yang menghibah, ya, pelakunya seperti dia itu menyulut kayu yang kering atau kayu bakar, sehingga menghabiskan membakar kayu itu sendiri sampai habis. Ibaratnya ibu punya kebaikan, punya pahala, ibu yang kurangi sendiri setiap hari. Karena diibaratkan ibu punya kayu yang kering ini, ternyata ibu yang sulut dengan api sendiri. Akhirnya api itu semakin menghabiskan kayu kering ini sedikit lama-lama habis. Itu ibaratnya daripada dosanya menggunjing. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Yang keempat adalah bertengkar, berdebat, dan suka membantah perkataan manusia. Di sini dijelaskan dalam hal tersebut dapat menyakiti perasaan orang yang diajak bicara, membodohi dan menghujatnya. Dalam hal tersebut juga dapat memuji diri sendiri atau menganggap dirinya suci dengan merasa lebih pintar, lebih berilmu. Kemudian hal ini dapat mengacaukan kehidupan. Seandainya kita mau memberikan nasihat, maka tahu sikonnya, situasi dan kondisinya, untuk bagaimana Islam mengajarkan nasihat ini dengan sentuhan, bukan dengan pukulan. Jadi merangkul tidak harus memukul, mengajak tidak harus mengejek. Berarti apa? Sentuh dulu hatinya kalau ingin mengingatkan orang. Tidak ujuk-ujuk langsung, "Hei, kamu siapa?" Tahu-tahu ceramah di sini dan lain sebagainya. Susah, Bu. Jadi ternyata adab dalam berdakwah itu juga harus dipakai. Ini yang sangat rawan di zaman sekarang. Kadang orang main hajar saja seperti itu. Oke, itu Bu, penyakit hati, bertengkar, berdebat, membantah. Yang kelima ini adalah menganggap dirinya suci. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat membenci. Fala tuzakku anfusahum wa a'lamu bimanittaqo. Sesungguhnya Allah menyampaikan, janganlah engkau menganggap dirimu paling suci, padahal Allah lebih tahu siapakah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling baik, paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka menganggap dirinya suci itu bagian dari penyakit hati, karena ini adalah sifatnya setan dengan kesombongannya. Yang keenam adalah melaknat. Segala sesuatu yang pernah kita lihat, Bu, jangan pernah dilaknat. Apapun yang telah Allah ciptakan di dunia ini semuanya adalah ciptaan Allah. Kalau tahu yang kurang enak, nggak usah diomongkan, jadi bahan pembicaraan. Ih, orang kok kayak begitu ya? Ih, kenapa ya Allah jadikan seperti itu ya? Ya terserah Allah lah, kan begitu. Terkadang kita tidak. Orang lewat saja selalu kita bicarakan kok. Oh, orang kok gemuknya kayak begitu. Akhirnya kemana-mana bicaranya. Itu sama saja dengan itu juga, walaupun gemuknya kayak begitu, walaupun hitamnya, walaupun putihnya, walaupun kayak apa dia, itu kan juga ciptaan Allah. Itu makhluknya Allah, jangan dilaknat. Itu diantaranya. Jaga, Bu, kalau memang terpaksa nggak sesuai dengan hati kita, jangan keluarkan dengan ucapan. Dah, simpan saja dalam hati. Dielus saja dadanya. Astagfirullahaladzim, begitu saja. Jangan malah jadi tema besar, jadi topik, itu yang salah. Oke, lanjut yang ketujuh. Mendoakan yang buruk itu penyakit hati. Dasar orang nggak tahu diri, kurang ajar. Dikasih hati malah minta jantung. Gak selamat kamu nanti di jalan.
Loh, jangan dibilang tidak ada bahasa ini. Ada. Tapi orangnya nggak di sini. Susah semuanya di luar sana. Masya Allah. Nah, yang terakhir yang 8, waktunya Bu, durasi. Bergurau atau mengolok-olok dan mengejek-ejek. Sedikit saya baca penjelasannya. Ternyata di sini Rasulullah menyampaikan, jagalah lisanmu dari hal tersebut, mengolok-olok, mengejek. Baik dalam keadaan serius maupun bergurau. Saya niatnya main-main loh Pak Ustaz, ternyata dia sakit hati. Ada nggak seperti ini? Banyak. Kalau ini jangan dibilang di luar sana. Karena hal tersebut dapat menghilangkan kehormatan Bu dan wibawa, membangkitkan emosi serta menyakiti hati. Dari situlah dimulainya pertengkaran dan kemarahan, kejahatan serta menanam dendam di dalam hati. Karena mengolok-olok walaupun niatnya nggak serius Pak Ustaz. Saya cuma main-main tadi itu. Walaupun main-main Bu, sakit hati, ada yang sakit hati, hati-hati. Ini menjadi penyakit hati yang kita berusaha belajar dan belajar. Maka janganlah engkau bergurau dengan seseorang. Bahkan apabila ada seorang yang mengajakmu bergurau, maka janganlah engkau respon dan berpalinglah dari mereka hingga mereka beralih pembicaraan yang lain. Dan jadikanlah dirimu menjadi bagian dari orang-orang yang apabila mereka bertemu dengan perkara yang sia-sia, mereka akan melaluinya dengan menjaga kehormatan dirinya. Nah, inilah diantara penyakit-penyakit hati yang sebetulnya penjelasannya masih banyak sekali Bu, tapi insya Allah nanti di lain waktu akan saya pertegas atau akan saya uraikan lebih rinci lagi karena waktunya sudah jam 5:30. Insya Allah semoga sedikit yang dapat saya uraikan, saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk saya pribadi khususnya dan umumnya kepada ibu sekalian di jamaah asyahadah di sini. Mungkin itu dulu, masih ada saya tanya jawab Bu atau ada? Monggo, saya persilakan. Alhamdulillah, syukur Ustaz untuk ilmunya sore hari ini, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu, sesi tanya jawab bisa yang 2 orang ya yang ingin bertanya, siapa tahu ada yang bertanya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya mewakili satu Ustaz. Ini mungkin sering terjadi tanpa kita sadari Ustaz. Saya ingin bertanya apakah bagaimana hukumnya jika di dalam satu majelis taklim itu ada di situ ada sistem kebanyakan dalam satu majelis taklim itu kadang dibuat bersamaan di dalam taklimnya itu ada arisan. Kadang juga kita ibu-ibu kadang tanpa kita sadari ada suatu transaksi jual beli atau semacamnya Ustaz, seperti jual beli atau kita berdagang. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Oke, baik. Saya mulai dari transaksi dulu, arisannya belakangan, transaksi jual beli. Transaksi jual beli itu diperbolehkan dengan syarat jangan melakukannya di dalam masjid, tapi di sono, di Serambi sana. Iya, di Serambi sana di luar. Dilarang keras untuk berniaga membicarakan masalah dunia, apalagi niaga itu di dalam masjid. Jadi kalaupun memang nggak masalah silahkan, karena itu bagian daripada sambung silaturahmi kita, manfaat daripada kita kumpul ini. Saya tidak melarang itu, tetapi yang dilarang membicarakan itu di dalam, bertransaksi itu di dalam masjid. Di luar sana, yuk kita keluar dulu, kita bicarakan di Serambi sana saja. Begitu Bu caranya, adabnya, akhlaknya. Kedua, untuk arisan. Arisan ini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang memang mengharamkan karena itu menjadi beban, kan begitu. Tetapi ketika dari awal itu menjadi kesepakatan yang sudah dimusyawarahkan sama-sama,
dalam rangka untuk niatnya membantu satu dengan yang lainnya dengan komitmen yang telah dibangun bersama, maka itu diperbolehkan. Walaupun tetap itu tidak bisa nanti memberatkan itu karena dari awal tidak ada aturan yang disepakati. Tapi kalau memang sudah diatur, ada kesepakatan, ada aturan yang sudah disetujui bersama, berarti kan sudah dengan ikhlas, konsekuensi dengan aturan bersama tadi. Nah ini yang saya katakan berbeda pendapat. Para ulama beda pendapatnya di sini. Jadi silakan mau pakai yang mana. Berarti apa? Dalam hal ini dikatakan ada yang memperbolehkan dengan syarat memang sudah dibangun komitmen dengan aturan-aturan yang disepakati bersama dan sama-sama oke kok. Tapi harus begini ya Bu, ada aturan-aturan disepakati semuanya. Dan itu kan sudah oke, semua sama-sama ikhlas dalam rangka niatnya membantu satu dengan yang lain. Nah, tetapi ada juga yang berpendapat keras, maka itu tidak bisa. Itu tetap memberatkan salah seorang, bukan memberatkan. Menerimanya saja nggak berat kok, tinggal bayarnya kok berat. Begitu Bu ya. Nah kan konsekuensinya tadi itu, ketika sudah diakatkan bersama, diniatkan bersama, disepakati bersama, ya tanggung jawab dengan kesepakatan itu. Oke Bu, ya. Oke silakan. Afwan Ustaz, kalau sekiranya menyangkut transaksi tadi sebelumnya, contoh kayak keseharian saya ya Ustaz ya, saya ambil dari saya sendiri. Transaksi itu sudah terjadi sebelum kita datang ke masjid ya Ustaz. Sudah di luar masjid saling kontak lewat WA, tapi karena susahnya kita bertemu, misalkan seperti pertemuan sore hari ini baru bisa ketemu. Terus setelah itu baru kita ada pembelian barang dan pembayaran, itu hukumnya berarti boleh ya Ustaz ya? Boleh. Sekali lagi yang penting tidak bertransaksi di dalam ruangan masjid. Di serambi, di luar boleh, tapi dalam sini tidak boleh. Oke, alhamdulillah. Siap. Silakan Ibu, mungkin masih ada yang lain. Silakan. Sudah paham semuanya insya Allah. Alhamdulillah, sudah paham semua. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Ibu-ibu. Kita tutup, monggo Ustaz ditutup dengan doa. Baik, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Semoga Allah jaga hati kita ya Bu, untuk dijauhkan dari penyakit-penyakit hati ini. Walaupun belum bisa Pak Ustaz, saya punya kebiasaan begini dan sebagainya. Sudahlah, kita minta yang terbaik saja sama Allah. Allah dengan kuasa muqallibul qulub. Allah itu yang bisa membolak-balikkan hati manusia hanyalah Allah. Yang bisa menuntun kita, mengarahkan kita dengan hidayahnya, dengan inayahnya, dengan petunjuknya. Belajar. Kita tidak ada yang paling baik Bu, siapapun kita. Nggak ada yang kita ini nggak pernah punya dosa, tidak ada. Kita semuanya tempatnya khilaf, al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Kita tempatnya salah, tempatnya lupa. Tapi yang lebih baik di antara kita adalah memperbaiki kesalahan kita. Berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itulah yang diperintahkan Allah. Seandainya dosa kita seluas lautan, Allah masih dengan ampunannya seluas langit dan bumi. Maka jangan pernah pesimis dengan hidup ini. Terus optimis bahwa Allah dengan segala ampunannya pasti akan mengampuni kita. Dan kita tendensi yang utama hanyalah kepada Allah. Allah yang bisa menggerakkan hati kita, Allah yang bisa mengampuni dosa kita dengan segala kekuasaannya. Maka itu mari berhusnudzon billah, selalu untuk menjaga perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulullah dengan semaksimal mungkin, berusaha menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik, dengan menjaga penyakit-penyakit hati tadi untuk tidak kita ulangi, atau belajar untuk menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati seperti apa yang saya uraikan di atas. Semoga Allah membimbing kita, menjaga hati kita untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu berusaha di jalan Allah dengan sebaik-baiknya, dengan hidayah, dengan barokah, dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati wa rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultan Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna biha salawati min khairati wal hayati wa ba'dal mamat Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina Allahumma abin alaina fi syakaratil mauti wan nazata minan nari wal afwa indal hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum